melakukan pesugihan untuk kekayaan sampai anak dan istri menjadi korban tumbal. Saya memilih angka kelahiran nomor 21. Roni, angka kelahiran 21. Pesugihan membuatnya terlena dengan harta kekayaan duniawi. Keluarga menjadi korban tumbal. Karma apakah yang pantas didapatkan oleh Roni? Ada Mas Roni yang lahir tanggal 21 Oktober berdiri di hadapan kami dan ada di sini tentang pesugihan Mas Roni. Umurnya berapa sekarang? Saya berumur 31 tahun. 31 tahun. Oke, saya serahkan ke Roy dulu ya. Silakan Roy. Baik. Tampaknya di sini ada kekhawatiran yang ketakutan yang dibaca oleh saya ya, Roy Kiyoshi. Dan Roni, saya melihat di sini memang saya menggambarkan satu sosok berkepribadian double atau ganda. Saya tapi bilangnya agak lebih sopan, sakit yang berhubungan dengan mental atau mental illness. Tetapi ini sebenarnya bukan kategori penghinaan atau menyudutkan atau apa tidak, tetapi lebih ke arah pencarian jati diri yang belum terlihat. Dan saya merasakan di sini kamu adanya ritual-ritual yang kamu lakukan berhubungan dengan cara yang instan. Pak Roni! Pak Roni! Pak Roni! Pak Roni! Assalamualaikum! Pak Roni, buka pintunya! Cepat, Pak! Assalamualaikum! Pak Roni! Pak Roni! Buka pintunya, Pak! Pak Roni! Buka pintu! Pak Roni! Cepat Pak Roni! Pak tahu tuh. Gawat Pak! Kamu sini ya. Pak Roni! Pak Roni! Buka pintunya, Pak! Ada apa sih Pak? Pagi Pak! Gawat Pak! Gawat kenapa? Iya, Pak, gawat, Pak. Itu, Pak, penggilingan padi, Pak. Tiba-tiba rusak dan terbakar, Pak. Betul Pak. Apa? Terbakar? Iya, Pak, terbakar. Semuanya terbakar, Pak. Sampai ke gudang beras yang sudah digiling, Pak. Kok bisa? Gimana caranya? Ada apa, Mas? Gudang beras dan penggilingan padi kita kebakar. Astagfirullahaladzim. Kamu tunggu sini ya. Ayo kita ke sana. Ayo. Ayo. Siap, Abi, siram, siapa teman? Cepat siram, Abi. Air sama air. Aduh, Pak Roni sabar Pak. Lagi Pak, apinya udah makin membesar Pak. Jangan lagi Pak. Jangan Pak. Itu lagi, aduh tolong. Sabar. Istighfar Pak. Siapa yang ngelakuin kayak gini? Kami datang tiba-tiba sudah ada api Pak. Nggak ada siapa-siapa. Malah mesin belum nyalakan sama sekali loh. Habis semua harta saya. Sabar ya Pak, ikhlasan semuanya Pak. Apa yang hilang insya Allah akan diganti Pak. Udah Pak, udah. Lebih baik semua bapak-bapak bersihin sisa kebakaran sana. Ibu keluar dari rumah ini. Bapak, aku mohon Pak, jangan usir kami Pak. Kami mau tinggal di mana Pak? Tunggu suami saya pulang aja Bapak. Utang suami ibu itu udah 4 bulan jatuh tempo dan tidak ada pembayaran sama sekali. Rumah ini akan kami sita. Ada apa lagi sih itu ya? Apa Pak? Pak, ini ada apa Pak? Kenapa rumah kami disita? Maaf Pak, ini surat perintah dari atasan kami. Kalau rumah ini akan kami sita. Pak, saya kan mau niat bayar Pak dari hasil panen saya. Tapi lumbung padi saya baru kebakar Pak. Harapan saya itu uangnya akan dibayar ke sana setelah panen Pak. Maaf Pak, tidak bisa. Pak, dengar nggak Pak? Itu alasan saya Pak. Berarti nggak sih Pak kondisi saya? Hah? Kami hanya menjalankan tugas. Rumah ini harus sita sesuai keputusan Bang. Mas, semua rumah kontrakan kita juga udah pada disita. Kita harus bagaimana lagi, Mas? Udah diam, aku yang pikirin. Aku akan anterin kamu ke rumah orang tua kamu dan anak-anak. Aku akan pulang kampung. Ngerti? Mau kemana kalian? Mau kabur ya? Ada apa nih Pak? Kita dari leasing. Mobil ini harus kami sita. Ini surat penarikan buat mobil Pak. Gak bisa. Ini gak bisa Pak. Gak mungkin. Nggak bisa. Ini sudah jelas Pak, surat resmi kita dari leasing. Mobil Bapak tetap kita tarik. Gak bisa. Gak bisa. Banyak aja lo. Lawan lo. Ayo. Jalan kita.
Bapak! Wow! Ya Allah, Roni, anak ibu. Ibu Roni, Astagfirullah. ada apa ini? Pak, saya perlu uang. Saya mau jual sawah itu, Pak. Apa? Mana surat-suratnya? Mau jual sawah? Nggak bisa. Itu soal keluarga. Itu warisan kayak kamu. Satu-satunya. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Di situ juga kan ada bagian saya, Pak. Mana surat-suratnya, Pak? Saya ini lagi butuh uang. Cepetan. Dengar ya. Pokoknya Bapak tidak setuju. Kamu 2 tahun baru pulang. Sekarang teriak-teriak minta sawah itu dijual. Keterlaluan kamu. Saya ini tuh lagi banyak masalah, Pak. Perlu uang. Roni. Roni, anak, mau kemana? Mau dibawa kemana motor ini? Mau dibawa kemana, Roni? Saya mau pinjam motor Bapak. Aduh, Roni! Roni, tunggu! Lepasin! Roni! Udah. Roni! Roni! Awalnya tahun 2012 saya mengalami kebangkrutan di bisnis saya. Lalu pada tahun 2013 saya diajak teman saya untuk melakukan bertapa atau bisa dibilang pesugihan di salah satu gunung di Jawa Barat. Ron? Roni? Ron? Ay, ya Allah ya Tuhan! Pak! Ingat nak, kamu tuh masih punya istri dan punya 3 anak. Saya sudah capek dengan hidup ini, Pak. Coba nak, kamu pikir-pikir lagi nak. Mungkin selama ini kamu kurang beramal. Orang tua kamu yang tinggal satu kampung saja, kamu jarang datengin. Apalagi memberikan sesuatu. Pasrah sama Allah. Saya butuhnya uang, Pak. Saya lagi susah ini, tahu? Kenapa kamu sama orang tua seperti itu nak? Hah? Kenapa? Pak, udah Pak. Stop Pak. Ayo, Pak. Pukul, Pak. Saya nggak takut sama Bapak. Roni, kamu tuh ya dari kecil memang susah diatur. Lihat, Roni! Dengar, kamu ini bicara sama orang tua. Dan kalau kamu tidak butuh orang tua, kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Baik, saya pergi. Jangan pergi. Biarin tuh. Biarin, lepasin. Pergi kamu. Ya Allah. Kenapa kekayaan aku diambil? Kenapa harus aku, ya Allah? Kenapa harus saya, ya Allah? Pak Roni sabar Pak Roni. Ini semua cobaan dari Allah Pak Roni. Saya nggak butuh cara kalian cara-cara. Saya. Ron, mendingan sekarang jadi tukang ojek aja. Daripada luntang-lantung kagak jelas. Motor bapak lu kan masih ada 1 tuh di rumah. Enak aja ngojek. Gini-gini juga gua orang kaya. Emangnya lu? Lu tuh udah gembel sekarang. Motor lu aja ditarik sama leasingnya gak? Penampilan siapa? Hah? Lebih keren siapa? Kita kan? Iya benar. Jadi tukang ojek. Kemarin lu jadi orang kaya, sekarang lu jadi gembel. Lu tuh gembel. Udah. Apa-apaan sih dia? Susah emang kalau orang kaya. Udah, stres. Wih, Pik, mana aja lo? Gila, penampilan lu keren banget. Padahal kan lu cuman anak seorang petani miskin. Ini belum seberapa. Di rumah mobil gua ada 4. Ngomong-ngomong lo ngapain kalau sama tukang ojek? Bukannya lo udah jadi orang kaya? Iyalah, gua bikin warung sembako, penggilingan padi gua semuanya ludes. Penggilingan padi gua kebakar. Gue juga pernah ngalamin kayak lo. Makanya sekarang gue cari cara yang asik-asik aja. Cepet, yang penting bisnis gue lancar. Hidup gue senang terus. Lu kasih tahu gue dong rahasianya. Ya udah nanti lo ikut gue aja. Yang penting nanti lo ikutin semua perintahnya. Yaudah yuk. Ayo. Gue udah gak sabar nih. Pik, lu yakin di sini tempatnya? Iya, nanti lo bertapa di sini selama 1 bulan penuh. Terus lo ikutin aja semua keinginan penghuni gue itu. Dan nanti lo bakal jadi orang kaya raya. Gue jamin, apa yang akan lo lihat dan lo lakuin nanti bakalan di luar logika. Lo udah siap? Gue siap. Yang penting gue kaya kayak lo. Misi.
Permisi Ratu. Nih. Nanti lo lepasin ayam hitam ini. Terus lo ikutin kemana dia pergi. Kalau dia diam, lo harus diam dan bertapa di situ. Ingetin aja dalam hati lo apa yang lo mau. Pikirin aja lo pengen kaya, uang dan uang. Nah, yaudah, kalau gitu gue pergi dulu ya. Iya. Ayamnya berhenti di situ. Berarti gue harus bertapa di situ. Hilang. Berarti aku harus bertapa di sini. Dan aku harus berpikir, uang, harta berlimpah. Dan harus konsentrasi. Setelah itu, setelah saya bertapa selama 1 bulan, saya ditampakkan sesosok makhluk gaib berbentuk ayam. Di situ makhluk tersebut berkomunikasi dengan saya. Kemudian dia berkata apabila saya ingin cepat kaya dengan mudah dan cepat, maka saya harus melakukan pesugihan dengan dia. Lalu dia memberikan syarat, saya harus bersetubuh dengan dia. Bersetubuh? Ya, melakukan hubungan dengan dia. Dan di situ pada saat itu saya tidak ambil pusing, lalu saya melakukan persetubuhan itu. Setelah melakukan persetubuhan itu, saya lalu kembali ke rumah. Setelah saya kembali ke rumah, secara tiba-tiba semua bisnis yang saya pegang itu menjadi sangat mudah. Dan dengan secara cepat saya menjadi kaya dan memiliki harta yang berlimpah. Aku harus kuat. Aku harus bertahan demi kekayaan. Aku telah mendengar semua permintaan. Dan aku akan datangi kamu. Kamu siapa? Jangan takut. Aku akan mengabulkan semua permintaan. Tetapi itu semua ada syarat. Apa syaratnya? Aku akan penuhin. Bagus. Dan kamu akan aku kabulkan. Kamu sudah terikat pesugihan denganku. Kamu harus mau berhubungan badan denganku. Kenapa kamu diam saja? Aku tahu kamu tidak akan bisa. Aku bisa. Tapi aku bingung bagaimana caranya. Aku akan menampakkan wujud asliku. Akulah Ratu sini. Dan mulai sekarang, kamu harus bisa memenuhi kebutuhan. Aku bersedia, Ratu. Aku akan mengabdi kepada kamu. Iya. Setiap aku minta, kamu harus mau. Iya. Aku akan melakukannya. Harus pulang kemana? Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa benar Bapak yang bernama Pak Roni? Iya, Pak. Ada apa nih, Pak? Kami dari pihak bank. Begini, Pak. Kami sudah sebulan mencari Bapak. Tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa proses sita untuk rumah ini sudah dicabut, Pak. Karena kebetulan investasi saham yang sedang Bapak lakukan itu fluktuasinya sedang naik, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Saya ini udah nggak pernah ikut investasi, Pak. Sudah saya tutup. Karena itu rugi, Pak. Nggak mungkin. Begini, Pak. Kalau untuk urusan itu kami tidak tahu menau. Kami hanya menjalankan tugas dari atasan kami. Tolong dicabut. Yang Bapak bisa tanda tangani
Ini Bapak tolong tanda tangan di sini, Pak. Ini Pak. Iya, betul di sini. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Serahkan kuncinya. Oh ya, mari Pak. Ini adalah kuncinya. Untuk rumah ini saya serahkan kembali kepada Bapak. Selamat ya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Saham. Aku kan sudah 2 tahun gak main saham. Selamat Pak Roni. Saham investasi Pak Roni sudah bisa dicairkan. Mohon hubungi officer bank kami. Aku kaya lagi ya. Aku kaya lagi. Aku bisa usaha lagi.